Halo sahabat KSU di mana saja berada, salam sehat dan salam optimis dari kami pengurus pusat PPGT. Bagaimana PA Bina Muda kita minggu lalu? Teman-teman di Klasis Sulawesi Barat sudah mengantar kita untuk mendalami firman Tuhan di minggu yang lalu. Dan kali ini kita berharap teman-teman semua juga tetap sehat untuk mengikuti PA Bina Muda edisi minggu ini. Kami sangat berharap teman-teman semua dalam kondisi yang prima dan kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Sahabat KSU dari Mentirotiku Toraja Utara, kami menyapa teman-teman dan berharap teman-teman semua tetap bisa stay di rumah dan di mana saja untuk mengikuti edisi PA Bina Muda kita melalui akun YouTube PPGT KSU. Dan kami selalu berharap teman-teman juga dengan sangat bersyukur dan bersuka cita boleh tetap membagikan, men-share semua konten yang ada di akun kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan lupa di like, di komen, dan juga di share supaya banyak orang tetap mendapat berkat dengan PA Bina Muda kita. Sahabat KSU, banyak tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita sering kesulitan menemukan jalan keluar. Melalui PA Bina Muda, kita berharap semua generasi muda di masa milenial ini dapat menemukan jawaban juga solusi untuk semua persoalan yang dialami dalam kehidupan ini. Dan kali ini, di edisi PA Bina Muda ini, kita akan bersama-sama mendalami Alkitab dengan dipandu oleh Kakak Jerry Parimba, Kakak Penatua Jerry Parimba sebagai Ketua Umum PPGT. Dan dengan siapa beliau akan mengantar kita mendalami firman Tuhan, tentu saja ini akan menjadi sebuah kejutan untuk teman-teman. Kita mendapat tamu istimewa untuk edisi kali ini. Karena itu, jangan kemana-mana, tetap ikuti channel ini dan jangan lupa sekali lagi like, komen, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Selamat mengikuti PA Bina Muda edisi kali ini. Sahabat KSU yang dikasihi Tuhan, PA Bina Muda kita kali ini akan mengangkat satu tema, iri kok. Apa maksud dari tema ini ya? Kok harus pakai kata iri-iri segala? Nah, teman-teman, ini tentu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan mengantar sahabat KSU semua untuk masuk dalam PA Bina Muda edisi kita kali ini. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ikut dalam edisi PA Bina Muda kali ini. Nah, sahabat-sahabat muda PPGT dimanapun berada, kita punya tamu spesial kali ini. Beliau ini kita kenal dengan semangat mudanya. Kita kenal dengan khotbah-khotbahnya yang begitu bersemangat. Saya perkenalkan langsung saja ya. Beliau adalah Kakak Pendeta Alfred Anggui. Salam sehat Kak Pendeta, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Salam sehat Kak Jerry. Sampai hari ini sehat, meskipun mendung, tapi saya percaya semua sehat terpelihara, demikian juga dengan semua sahabat KSU dimanapun berada. Mantap Kak Pendeta. Baik sahabat KSU dimanapun berada, kita akan segera memulai PA Bina Muda kita untuk edisi kali ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita mengangkat satu pujian, Kusembah Kau Tuhan.
Sahabat-sahabat PPGT, sungguh indah pujian tadi. Nah, sebelum kita memulai untuk membaca Alkitab yang akan menjadi bagian dari bahan PA Bina Muda kita kali ini, kita akan dipimpin doa oleh Kakak Pendeta. Silakan Kak Pendeta. Ya, baik Kak Jerry dan semua sahabat KSU dimanapun berada. Sebelum kita baca, kita diskusikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sepenuhnya kami bersyukur Bapa, hati yang tengadah kepadamu, menaikkan segala terima kasih kami, sebab kami sepenuhnya percaya, sampai pada titik ini hidup kami terus terpelihara, hanya karena kemurahan kebaikan Tuhan. Terlalu banyak hal yang seringkali kami tidak mengerti terjadi dalam perjalanan hidup kami, rasa kecewa, sakit atau apapun, termasuk Tuhan, hubungan yang mungkin tak begitu harmonis dengan beberapa orang di sekeliling kami. Tapi kami sepenuhnya mohon kasih karunia pengampunan Tuhan. Sekaligus kami mohon Tuhan membuat kami selalu mengerti bagaimana kami harus menyikapi setiap kekecewaan yang mungkin menjadi bagian kehidupan kami. Termasuk mungkin sikap yang tidak baik yang kami rasakan dari orang-orang di sekeliling kami. Kami mohon pimpinan-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Tuhan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percakapan kami, PA kami sore hari ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Sahabat KSU yang dikasihi Tuhan, terkait dengan tema PA Bina Muda PPGT hari ini, Iriko. Kita akan bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-30. Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-30. Saya bacakan firman Tuhan. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak.
Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong dan membuat kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sekalian. Demikian sabda Tuhan. Amin. Sahabat-sahabat PPGT yang disukai oleh Allah dan manusia, untuk mengantar kita dalam pembahasan kita untuk PA Bina Muda edisi kita kali ini, sebelumnya kita angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku.
Baiklah, sebelum kita memulai pendalaman pembacaan kita pada saat ini, dan sebelum kakak pendeta memulai untuk membahas tema kita kali ini, seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita kali ini adalah iri kok. Wah, ini satu bahasan tema yang sangat menarik, dan tentu jika kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, maka ini sering terjadi bahwa kadangkala apa yang tidak kita harapkan terjadi justru itu yang terjadi. Ini semakin membuat kita penasaran. Nah, saya langsung persilahkan saja kakak pendeta untuk membahas kita dan mengantar kita untuk lebih mendalami bahan pembacaan kita saat ini. Oke, Silakan, terima Kak kasih Kak Jerry. Jadi sahabat KSU dimanapun berada, saya pikir tema hari ini tuh tema yang sangat menarik gitu ya. Kita sering sekali mengalami yang namanya iri hati. Entah kita yang iri nih, atau kita yang jadi objek iri hati orang lain. Dan hari ini cerita yang kita baca, cerita yang bagaimana iri hati itu betul-betul merusak gitu ya. Merusak relasi persaudaraan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, saya ingin kasih sedikit pengantar ya, betapa kalau lihat cerita ini luar biasa. Iri hati itu dampaknya luar biasa. Ya. Iri hati bisa merusak hubungan persaudaraan. Ya. Ya. Kalau lihat cerita ini, sikap kasih Yakub kepada Yusuf, ya. Cerita Alkitab kan memperlihatkan betapa Yakub sangat mengasihi Yusuf karena Yusuf itu adalah anaknya yang lahir ketika dia sudah tua kan, dari istrinya yang Rahel itu, dan sebagai tanda kecintaannya itu dia bikinkan jubah tuh. Nah, semua perhatian kasih sayang dari orang tuanya itu, dari ayahnya itu ternyata menimbulkan iri hati yang luar biasa dari saudara-saudaranya, yang kemudian efek yang pertama kelihatan adalah hubungan persaudaraan itu rusak karena iri hati. Jadi bisa dibayangkan itu ya, dahsyatnya iri hati itu merusak tali kekerabatan. Jangankan yang cuma teman, yang saudara kandung pun rusak tuh karena iri hati. Nah itu jadi tema ini begitu penting sebab kita semua mau damai, kita semua butuh ketenangan, kedamaian. Tapi yang namanya iri hati itu ternyata luar biasa. Dia tidak muncul antar tetangga, dia nggak muncul antar teman, tapi dia bahkan bisa muncul di antara saudara sekandung gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi kenapa tema ini sangat penting kita bahas? Karena iri hati ini adalah persoalan yang bisa muncul menimpa siapa saja, termasuk kita semua nih, sahabat KSU. Dan yang pertama kelihatan dari cerita ini betapa iri hati itu bisa merusak ya. Sangat merusak persahabatan dengan orang lain. Nah, yang kedua, sahabat KSU dimanapun berada, iri hati juga itu bisa membuat kita tidak lagi mengingat kebaikan orang lain. Kalau lihat cerita ini, ya luar biasa nih sebenarnya. Kalau kita baca cerita ini dari awal, gitu ya. Sebenarnya Yusuf ini kan biasa aja dia bersikap gitu ya. Tetap ke kakak-kakaknya. Dan kalau kita baca cerita ini kan, coba bayangkan tuh. Yusuf harus menempuh perjalanan untuk menjenguk saudara-saudaranya yang mengembalakan kambing domba. Dan coba lihat ya. Meskipun dia tahu saudara-saudaranya membencinya di dalam perikop sebelumnya, sama sekali tidak menghalangi dia untuk mengikuti perintah ayahnya untuk pergi membesuk, menjenguk saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing dan domba. Tapi yang luar biasa adalah apa? Coba lihat. Meskipun Yusuf itu datang dengan maksud baik, ya, menjenguk, dia sudah menempuh perjalanan jauh, ya kan, mutar tuh dari Hebron ke Sikhem, nggak ada di sana, dia cari lagi ke Dotan. Coba bayangkan tuh ya. Meskipun sekali lagi nih, meskipun dia tahu saudara-saudaranya benci ke dia, kalau lihat perikop sebelumnya, saudara-saudaranya sudah mulai bersikap tidak ramah, tapi sama sekali tidak membuat Yusuf berubah. Orang lain boleh berubah ke dia, dia nggak berubah. Orang lain boleh iri hati ke dia, Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Nah, tapi coba lihat,
Meskipun Yusuf betul-betul mengasihi saudara-saudaranya, dia menempuh perjalanan sekian kilometer ya, mungkin sekitar 30-an kilometer ya, dari Hebron, Sikem, kemudian ke Dotan. Coba lihat reaksi saudara-saudaranya. Mereka sama sekali tidak menghargai kebaikan Yusuf, perhatian Yusuf. Jadi coba lihat tuh, iri hati tidak hanya merusak relasi persaudaraan, ya, tetapi juga membuat kita melupakan kebaikan orang. Nah itu jadi saya pikir tema ini jadi penting sekali, sebab ternyata iri hati itu punya dampak yang luar biasa. Sekali lagi, bukan hanya pertemanan, jangankan pertemanan nih, jangankan tetanggaan, saudara sekandung aja bisa dirusak dengan iri hati. Itu sementara, Kak Jerry. Wah, ternyata dampak iri hati ini luar biasa ya Kak Pendeta ya. Luar biasa. Sangat merusak, bisa merusak persahabatan dan bahkan membutakan mata kita untuk melihat kebaikan orang. Ngeri juga ya Kak Pendeta ya. Betul. Iya. Nah, tapi satu pertanyaannya yang sebetulnya mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak anak-anak milenial yang ada sekarang ini adalah bagaimana sih kita merespon orang-orang yang iri hati terhadap kita? Apakah kita mau jadi baper atau kemudian kita juga ikut iri pada mereka kembali, membenci mereka? Kira-kira bagaimana kita mengelola diri kita, dan tentu juga untuk mengantar anak-anak milenial bagaimana sih mengelola itu ketika orang lain iri pada kita? Dan pertanyaan yang kedua Kakak Pendeta, pembacaan kita tadi ini sangat dramatis ya. Tadi Kakak Pendeta sudah menguraikan bagaimana Yusuf yang begitu baik pada saudara-saudaranya kok sampai diperlakukan seperti itu. Yusuf yang begitu istimewa di mata ayahnya kemudian diperlakukan demikian sadisnya oleh saudara-saudaranya. Nah, apa sebetulnya yang mendasari Yehuda dan saudara-saudaranya untuk kemudian harus membunuh Yusuf yang begitu baik hati ini? Ya, silakan Kak Pendeta. Oke, itu dua pertanyaan pertama ya. Saya pikir menarik kita bahas, Kak Jerry. Nah, sahabat Yesus dimanapun berada. Jadi saya mulai dari pertanyaan yang pertama tadi ya. Kira-kira bagaimana harus menyikapi kalau kita itu jadi objek kira-kira ya. Objek iri hati seseorang. Kan itu pertanyaannya. Nah, saya pikir menarik sekali gini. Menurut saya sejauh iri hati itu mungkin lebih gampang kita hadapi ya. Sejauh misalnya iri hati itu tidak diikuti dengan tindakan-tindakan yang mengancam, merusak dan segala macam. Kalau sekedar orang iri hati dalam hatinya saja mungkin tidak terlalu terasa ke kita gitu ya. Tapi kan kalau lihat cerita Yusuf misalnya, iri hati itu kadangkala nih dan sering kali terjadi diikuti dengan sikap-sikap yang betul-betul merusak, mengancam orang gitu loh. Dia mulai kayak ini kan, bahkan sampai mau membunuh loh. Saking iri hati itu bisa membuat orang bahkan membunuh orang yang menjadi objek iri hati gitu. Iri hati bisa membuat orang menfitnah gitu loh. Iri hati bisa membuat orang mencelakai kehidupan orang lain. Nah, pada tahap seperti itu ketika kita mengalami diperlakukan seperti itu pasti memang bukan hal yang mudah ya untuk dikelola dengan baik. Difitnah orang, diomongin orang, itu pasti sama sekali tidak mudah. Tapi menurut saya Alkitab mengajarkan kita dengan sangat jelas kira-kira seperti apa kita harus merespon. Ya, sekali lagi seperti apa kita harus merespon sikap iri hati yang seperti itu. Saya melihat yang paling kelihatan pertama-tama dari seluruh cerita Yusuf ini adalah yang tadi saya katakan di depan. Yusuf seperti apapun sikap saudara-saudaranya bagi dia, Yusuf selalu komitmen mempertahankan kebaikannya pada saudara-saudaranya. Dan menurut saya itu sangat penting untuk kita sikapi. Iri hati tak boleh kita balas dengan iri hati. Sekali lagi Yusuf tahu perlakuan saudara-saudaranya, ketidakramahan saudara-saudaranya. Sebelum cerita ini ya, di perikop sebelumnya kan sudah diceritakan tuh betapa saudara-saudaranya mulai berubah sikap, tidak ramah, dan sama sekali sikap saudara-saudaranya itu tidak pernah mengubah sikap Yusuf ke saudara-saudaranya. Anda boleh berubah ke saya nggak pernah berubah. Anda boleh marah ke saya tetap nggak pernah marah ke kamu. Dan itu kan semua, kalau lihat cerita ini kan, ini adalah potret kasih Allah yang luar biasa ya. Nah, inilah kasih Allah yang tidak pernah berhenti dengan segala kebebalan hati kita. Nah, jadi hal pertama adalah tetap bersikap baik. Contoh yang mirip di cerita ini, Daud.
Nah, coba lihat ya. Iya. Dia kan lagi-lagi itu, coba lihat tuh. Daud yang menjadi objek iri hati dari Saul. Saul itu Daud ke Saul itu kurang baik apa gitu loh. Iya, iya. Yang menyelamatkan muka Saul waktu Goliat menantang tentara Israel kan. Wah, nggak ada lagi yang berani melawan. Tiba-tiba muncul seorang kecil, coba bayangkan, yang menyelamatkan mukanya Israel dan Saul itu Daud gitu loh. Seorang gembala, dia bukan tentara, kebetulan aja disuruh pergi lihat saudara-saudaranya gitu di medan perang. Tapi coba setelah Daud menolong Saul, apa yang terjadi? Nah, ini luar biasa iri hati ya. Waktu pulang tentara Israel kan rakyat berteriak, wow, Saul hebat bunuh orang beribu-ribu. Tapi Daud lebih hebat bunuh orang berlaksa-laksa. Wah, coba bayangkan tuh. Langsung Saul iri hati luar biasa tuh. Coba bayangkan seorang raja, orang nomor 1 di Israel itu bisa iri hati kepada seorang anak gembala. Gila kan? Coba bayangkan itu loh. Itu luar biasa. Jadi Saul ini dia tidak mau ada orang lebih hebat dari dia di kampungnya. Gitu loh. Pokoknya saya yang harus paling hebat gitu loh. Padahal dia sudah raja, punya segala-galanya. Tapi begitu ada orang yang dipuji sedikit lebih baik dari dia, langsung dia marah. Dan apa yang terjadi? Dia melupakan semua kebaikan Daud. Coba lihat itu iri hati itu. Dia melupakan segala kebaikan Daud. Dia berikhtiar membunuh Daud. Bahkan anaknya Saul, Yonatan, yang bersahabat dengan Daud. Waktu Yonatan belain Daud, kan dia lempar tombak. Anaknya itu, saking bencinya coba. Iri hati itu ya. Nah, tapi coba sekali lagi, coba lihat sikap Daud. Daud punya kesempatan membunuh Saul, tapi tidak dilakukan. Daud tetap mengasihi Saul. Daud tetap mengasihi Yonatan. Jadi coba lihat tuh. Hal pertama, bagaimana menyikapi iri hati? Jangan pernah berubah. Meskipun sakit, kadang-kala nyawa kita terancam. Iri hati seseorang pada kita seharusnya tidak membuat kita berlaku seperti itu. Pertahankan kasih yang Tuhan miliki dalam hidup. Jadi itu yang pertama. Nah, tetap bersikap baik, penuh kasih. Nah, yang kedua menurut saya, yang menarik sekali dari cerita Yusuf ini adalah apa yang membuat dia bisa bersikap seperti itu? Gitu loh. Itu kan pertanyaan pentingnya. Nah, di bagian akhir cerita Yusuf ini kan waktu saudara-saudaranya sudah ada di Mesir tuh datang minta makanan dan segala macam. Ada satu kata Yusuf yang menarik sekali. Waktu saudara-saudara Yusuf mulai ketakutan, wah ternyata ini Yusuf yang jadi raja, yang dulu kita jual, pasti kita dihukum nanti. Ini kan dia sudah penguasa di Mesir. Tapi luar biasa, Yusuf bilang begini, jangan kamu menyesali diri sebab Tuhanlah yang membawa aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Kamu sudah mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, yang saya mau katakan adalah apa? Yakinlah bahwa seluruh hidupmu tetap dalam kontrol Tuhan. Nggak perlu kau balas sikap orang. Karena hidupmu dijaga oleh Tuhan. Mimpi, rancangan Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam benak Yusuf, itu tidak bisa dibatalkan oleh sikap iri hati siapapun. Jadi orang lain boleh iri hati, rancangan Tuhan tidak bisa batal. Kan kalau lihat tadi itu kata-kata saudara Yusuf ya, kita bunuh orang ini, baru kita lihat nanti mau jadi apa itu mimpinya, masih bisa nggak itu mimpinya terjadi? Ternyata kan tetap terjadi. Iri hati, kebencian tidak bisa membatalkan rancangan Tuhan atas dirimu. Orang boleh bilang apapun tentang dirimu, kau difitnah dan segala macam, percayalah, hidupmu dalam kontrol Tuhan. Sama seperti Yusuf. Dan menurut saya, itu yang membuat Yusuf bisa betul-betul bertahan dengan sikap yang terbaik. Itu pertanyaan yang pertama tadi ya. Iya. Pertanyaan yang kedua, apa tadi itu yang pertanyaan yang kedua? Tentang apa sih, kenapa sih sampai saudara-saudaranya Yehuda dan saudara-saudaranya harus sampai bahkan mau membunuh Yusuf yang begitu baik hati? Itulah ya, saya juga berpikir ya, coba kalau dibayangkan tuh ya, keadaan orang lebih baik, padahal gini, Yusuf ini kan tidak mengambil hak saudara-saudaranya ya. Hanya bahwa dia menerima satu jubah kasih sayang yang mungkin lebih dari orang tuanya. Saya pikir-pikir wajar saja karena ya saya bisa bayangkan Yusuf lahir ketika ayahnya sudah tua, artinya dia tidak sempat merasakan kasih seorang ayah dan ibu yang sempurna gitu ya. Yang mungkin dialami dulu oleh kakak-kakaknya yang lain gitu. Nah, tapi kalau lihat sikap saudara-saudaranya,
di situ kita bisa mengerti bahwa iri hati memang punya dampak yang luar biasa. Ya. Iri hati bisa menggelorakan kebencian dalam diri kita yang bahkan bisa berujung pada niat untuk merampas hidup orang lain. Nah itu. Jadi kalau ditanya apa yang membuat saudara-saudara Yusuf itu iri hati. Ketidaksiapan melihat hidup orang lain lebih baik. Apalagi saya pikir-pikir, wah dia kan anak baru kemarin sore. Iya. Masa bajunya lebih bagus dari saya? Iya. Itu. Masa handphonenya lebih bagus dari saya? Iya. Kan saya lebih senior gitu. Nah, itu ya kan Yusuf anak belakangan kan, anak kemarin sore. Nah itu. Saya pikir itu sikap yang apa? Yang kadang-kadang membuat kita hilang kontrol dan kemudian terjebak pada hal-hal yang bisa merusak kehidupan orang lain. Wah, ternyata menarik sekali ya Kak Pendeta tadi apa yang disampaikan oleh Kakak Pendeta tadi tentang bagaimana sikap iri hati itu yang terbentuk dan sifatnya sangat merusak. Nah, terkait tentang mimpi ini menarik juga sih melihat kehidupan orang-orang Toraja ya. Biasanya dengan begitu cepatnya orang-orang Toraja kadang-kala ketika ada yang bermimpi itu langsung mengaitkan dengan sesuatu yang berdampak positif negatif begitu kan. Nah, sayang sekali di sini saudara-saudaranya langsung terbakar rasa irinya hanya karena persoalan mimpi dari Yusuf. Nah, itu satu pertanyaan dan tentu juga mungkin Kakak Pendeta bisa menjelaskan kepada kita nanti bagaimana supaya pikiran kita ini jangan mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang sebetulnya tidaklah logis untuk membuat kita menjadi iri pada orang lain. Nah, tapi ada satu bagian dari pembacaan Alkitab tadi Kakak Pendeta di ayat 29 tentang bagaimana kisah ketika Ruben sudah kembali dan melihat sumur sudah kosong, Yusuf sudah tidak ada. Lalu kemudian dia mengoyakkan jubahnya. Ini menjadi pertanyaannya, apa yang sebetulnya maknanya gitu makna ya Okay. dari mengoyakkan jubah ini? Oke, jadi dua pertanyaan soal mimpi dan Ruben yang mengoyakkan bajunya kan. Nah, kalau soal mimpi, memang Alkitab perlihatkan kepada kita betapa mimpi memang seringkali dipakai Tuhan untuk menyatakan apa yang dia inginkan. Kalau dalam cerita Yusuf sendiri, bukan hanya dia yang bermimpi, tapi bahkan Firaun bermimpi untuk diberikan Tuhan mimpi untuk menjelaskan keadaan yang terjadi jauh ke depan, gitu. Dan Yusuf yang kemudian menjelaskan arti mimpi itu. Ada kisah tentang mimpi Yakub di Betel. Ada kisah tentang 1 Raja pasal 3 ketika Salomo berdoa mohon hikmat, itu juga kan terjadi dalam mimpi, gitu. Nah, jadi mimpi memang kadang-kadang Tuhan pakai ya untuk menjelaskan apa yang Tuhan mau. Tapi menurut saya memang perlu sangat berhati-hati. Mimpi yang dipakai dalam cerita ini kan betul-betul mau bicara tentang sebuah kondisi masa depan yang bahkan mungkin jauh ke depan, ya. Yusuf hari ini bermimpi kan nggak langsung terjadi, gitu loh. Jadi beda dengan orang mimpi sekarang. Kadang mimpi dikejar monyet terus besok langsung pasang siu monyet kan, beda gitu. Jadi menurut saya mimpi bisa Tuhan pakai, tapi menurut saya harus betul-betul diuji dengan firman Tuhan. Itu ujiannya. Apakah setiap mimpi itu kira-kira bisa sungguh-sungguh menjelaskan kehendak Tuhan gitu ya? Atau jangan-jangan dia sebenarnya hanya bunga-bunga tidur lah ya. Dia mimpi kejar monyet karena mungkin tadi siang lagi habis nonton filmnya Sung Gokong gitu misalnya kan. Nah, gitu atau apa gitu. Nah, itu. Oke, nah pertanyaan yang kedua tadi yang soal apa tadi? Ruben mengoyakkan. Ruben yang mengoyakkan bajunya. Nah, menarik sekali loh sebenarnya seluruh pasal ini ya tentang jubah, terkait jubah. Mulai dari pasal 37 seluruhnya. Jubah pertama itu disebutkan di ayat 3. Yakub sangat mengasihi Yusuf. Dan tanda bahwa dia mengasihi Yusuf, dia bikinkan jubah. Jubah itu wujud cinta kasih yang luar biasa sebenarnya. Dipakaikan jubah. Anak yang hilang
Injil Lukas 15, ya kan? Setelah dia pergi melakukan kesalahan yang luar biasa, hidup dengan pelacur, seluruh kekayaannya habis, kemudian dia jaga babi orang, yang dia makan bukan makanan babi tapi sisa makanan babi gitu loh. Bayangkan hinanya hidupnya. Tapi ketika dia kembali ke rumahnya, ke rumah ayahnya, karena waktu itu kan coba lihat tuh bagaimana ayah menyambutnya, pakaikan cincin, ambilkan sepatu dan pakaikan jubah. Jubah itu mau mengatakan seluruh aibmu, seluruh kesalahanmu Tuhan tutupi. Gitu. Ya, jubah yang dikenakan kepadanya mau mengatakan you are my son, you still my son. Kau tetap anakku, meskipun kau sudah pergi jauh bikin segala macamnya. Kitab Wahyu pasal 7, penglihatan tentang orang-orang yang ditebus. Itu orang yang ditebus itu dikatakan penglihatan yang diperoleh oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu orang yang ditebus itu mengenakan jubah putih. Ya, itu bisa dibayangkan. Jadi itu arti jubah. Nah, di dalam cerita kita, jubah adalah wujud kasih sayang Yakub. Dan ketika saudara-saudaranya mengoyakkan jubahnya, itu kan melepaskan. Jadi bayangkan ya, bagaimana diceritakan simbol kasih sayang Yakub itu dikoyakkan, itu yang dikeluarkan. Dia tidak cerita yang lain. Tapi jubah simbol kasih itu dilepaskan. Dan menarik, nanti jubah itu juga yang dibawa di depan Yakub sebagai bukti tentang kematian. Jubah itu juga yang kemudian menjadi alasan Yakub yang untuk membuat dia meratap. Dan Yakub juga nanti kemudian dia koyakkan juga jubahnya. Nah, khusus tentang Ruben, ini menarik menurut saya. Sepintas ada rasa bersalah di dalam. Tapi mungkin punya makna lebih ke depan sebenarnya. Lebih semacam petunjuk awal untuk sebuah kondisi di masa depan. Kalau misalnya Yesaya pasal 47 ayat 23 misalnya, waktu Babel mau dihukum, dia bilang gini nih, ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung, ya. Ini sabda Tuhan kepada Babel karena dia mau dimusnahkan. Bukalah kerudungmu, dibuka ke semua, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Jadi semacam kalau dia merasa bersalah, dia koyakkan bajunya dan segala macam. Tapi sebenarnya maksud yang menurut saya lebih penting ke depan adalah karena Ruben itu anak pertama. Harusnya dia menjadi ahli waris dari Yakub gitu ya. Tapi ternyata dikeluarkan itu. Dan jubah itu tadi ada di diri Yusuf gitu ya. Itu saya melihatnya lebih mungkin secara sepintas ada pada soal penyesalan diri, kegagalan, pengakuan tidak mampu melindungi adiknya ya, saudaranya sendiri nggak bisa dia lindungi. Dan saya kalau lihat sikap dua saudara Yusuf yang agak positif di dalam sini kan Ruben dengan Yehuda tak? Tapi meskipun mereka cukup positif, tapi menurut saya pesan moralnya adalah tidak cukup dengan ketakutan. Harusnya mereka lebih tegas. Apalagi Ruben, dia kakak tertua. Harusnya dia bisa mengambil inisiatif, ya, mengatakan kepada adiknya tidak. Tapi dia tidak mampu lakukan itu. Tidak mampu. Dan menurut saya itu mengoyakkan jubahnya, menurut saya itu adalah satu simbol ya, penyesalan diri. Dia tidak mampu melakukan tanggung jawabnya. Gitu. Dan tapi visi yang saya sebut tadi mungkin yang lebih jauh ke depan adalah bagaimana Yusuf yang kemudian memang mewarisi menjadi apa ya, top leader di tengah-tengah keluarga mereka di antara semua saudara-saudara yang lain. Baik, terima kasih. Kira-kira seperti itu. Dalam sekali ya Kak Pendeta ya. Ternyata memang manusia sangat lemah dan rapuh terhadap persoalan iri hati. Membuat manusia itu kemudian menjadi iri kepada pencapaian orang dalam hidupnya. Bahkan iri pada saudaranya sendiri. Nah, untuk menutup pertanyaan penutup untuk kita pada edisi kali ini, mungkin ini pesan untuk generasi milenial. Bagaimana sih, apa sih pesan yang bisa kita sampaikan? Bagaimana cara anak-anak milenial ini untuk mengelola rasa iri hati ini sehingga tidak berdampak buruk bagi diri dan kehidupannya, dan mungkin juga bagi orang lain. Silakan Kak Pendeta. Ya,
saya ingat tuh ya, kan ada apa? Ada ungkapan sesama biskota dilarang saling mendahului kan. Jadi kan sebenarnya gini loh. Biasanya iri hati itu terjadi bukan di antara orang yang beda profesi, bukan. Justru di antara yang sesaudara misalnya, atau satu tetangga gitu yang dekat ya. Sesama saudara. Nggak ada anak cemburu ke orang tua, enggak gitu. Biasanya antar saudara, sesama profesi dan segala macam gitu ya. Karena menurut saya kadang-kadang kedekatan kita yang membuat kita merasa bahwa apa yang kita kejar ini terbatas gitu loh. Ya, artinya kita rebutan tentang hal-hal apa saja yang biasanya terbatas gitu. Nah, itu mungkin yang kelihatan. Nah, tapi yang saya mau katakan terkait dengan pertanyaan kira-kira bagaimana supaya kita nggak iri hati, kan itu pertanyaannya. Menurut saya seperti ini. Kalau lihat cerita Yusuf dan saya pikir banyak kisah lain dalam Alkitab, penting sekali menyadari bahwa sebenarnya setiap orang itu sudah memiliki rancangan tersendiri dari Tuhan tentang arah hidupnya. Jadi menurut saya jangan sampai saya iri karena seorang jadi ini. Itu udah ya mungkin Tuhan sudah mau dia seperti itu gitu loh. Nah menurut saya pun harus percaya bahwa dalam diri saya pun ada rancangan Tuhan yang terbaik. Bukan saya yang ditetapkan jadi itu, bukan saya yang harus ditetapkan jadi itu, tapi mungkin dia. Dan Tuhan sudah siapkan hal yang lain. Nah, menurut saya dalam pertemanan persahabatan seperti ini, saya pikir yang perlu kita ingat bahwa masing-masing kita punya talenta, masing-masing kita diberi tugas oleh Tuhan sangat rinci untuk kita masing-masing. Nah, saya kasih contoh nih, ada satu cerita teman-teman, nanti ini cerita yang selalu saya ingat ya, bagaimana kita kerja sebagai satu tubuh Kristus. Kalau ingat cerita orang yang pertama kali naik ke puncak Himalaya, itu Edmund Hillary. Tapi orang sangat ingat Edmund Hillary, tapi sebenarnya ada orang yang sangat berperan di dalam kehidupannya. Jadi saya ingin cerita bagaimana Edmund Hillary ketika dia pertama kali naik ke puncak Himalaya, cerita itu, dia turun ke kaki gunung, dan di kaki gunung itu, semua reporter TV dari mancanegara semua sudah datang, radio, koran semua datang mewawancara Edmund Hillary. Tapi yang luar biasa adalah ada seorang wartawan yang tidak mewawancara Edmund Hillary. Dia malah mewawancara namanya Tenzing Norgay. Tenzing Norgay itu seorang Sherpa, pemandu untuk naik ke puncak Himalaya. Nah, dia bilang gini nih. Tenzing Norgay bilang, dia orang Nepal kan. Kenapa wawancara saya itu tuh yang perlu diwawancara tuh Edmund Hillary. Dia bilang, enggak, saya mau wawancara Bapak. Enggak, loh saya kan cuma Sherpa, pemandu. Itu yang diwawancara semua tuh TV dosen. Ngapain kau wawancara saya kan? Enggak, saya mau wawancara Bapak. Loh saya kan cuma pemandu. Justru Bapak pemandu saya mau wawancara. Kenapa? Loh, Pak, yang tiba pertama di puncak Edmund Hillary. Iya betul, yang tiba pertama Edmund Hillary. Tapi Bapak kan pemandu. Iya pemandu. Lah pemandu kan jalannya di depan. Oh iya terus, loh kalau pemandu jalannya di depan harusnya Bapak yang pertama kali tiba di puncak. Nah, Tenzing Norgay bilang apa? Oh begitu, iya begini. Betul saya pemandu, saya jalan di depan. Tapi yang tiba pertama di puncak Edmund Hillary. Oh kok bisa? Oh iya karena 100 meter menjelang puncak, saya katakan kepada Edmund Hillary silakanlah berjalan duluan pertama tiba di puncak. Kenapa? Sebab apa? Impian untuk tiba pertama di puncak itu adalah impiannya Edmund Hillary. Impian saya bukan impian tiba pertama di puncak. Impian saya adalah mengantarkan orang tiba pertama kali di puncak. Nah, menurut saya yang bisa membuat kita lepas dari iri hati adalah ketika setiap orang sadar perannya. Tidak semua harus tampil di depan layar. Kita ini kan yang tampil depan layar nih. Padahal yang di belakang tuh ada Om Natas, situ kan. Ada Yuda, ada Ranti, ada Om Paulus, ada Om Richard. Yang nampak di depan tuh kita gitu loh. Tapi kalau nggak ada orang di sana, kita nggak bisa ada di sini. Nggak jadi. Nah, jangan rebutan di sini gitu loh. Nah, menurut saya setiap orang harus sadar perannya. Apa yang Tuhan mau. Saya pribadi sebagai pendeta, saya sangat menghargai ya. Saya kan di Kelapa Gading dulu, setiap kali habis selesai
ibadah, orang pertama kali saya ucapkan terima kasih itu siapa? Soundman. Saya akan puji betul. Karena saya tahu, saya khotbah tampil di depan. Tapi saya sangat paham, seluruh keberhasilan pelayanan hari ini sangat ditentukan oleh begitu banyak orang yang sebenarnya ada di balik layar, di balik panggung. Tidak semua muncul di depan. Nah, itu menurut saya yang paling penting. Kita sadari betapa setiap kita ini punya peran masing-masing dari Tuhan. Jadi kalau ada orang yang diberi peran oleh Tuhan jadi misalnya tampil depan layar, ya nggak perlu. Mungkin memang itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab saya di mana? Di sini. Nah, kita tekuni peran kita masing-masing. Ya. Yang paling penting kan bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan ya. Menjadi orang-orang yang mungkin di balik layar, tapi sebenarnya ikut menentukan keberhasilan begitu banyak orang yang lain. Ya. Ada anak kecil, dia bilang, pahlawan itu apa katanya? Pahlawan itu kalau orang masuk, kalau dia masuk orang tepuk tangan. Nah, kamu jadi pahlawan? Enggak. Saya mau jadi yang tepuk tangan aja ya. Yang bikin orang semangat. Itu penting juga loh. Bayangkan itu kalau nggak ada kasih semangat buat orang. Tim suara. Pertandingan sepak bola mau hebat bagaimanapun kalau nggak ada penonton, tidak akan pernah. Nah, jadi menurut saya, mari lihat peran kita masing-masing. Sekecil apapun dari Tuhan, ya. Saya pikir kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin Kak Jerry yang saya bisa sampaikan. Baik, wah luar biasa Kak Pendeta ya. Terima kasih, uraian ini sungguh menguatkan kami semua dan terutama anak-anak milenial, sahabat-sahabat muda PPGT dimanapun berada. Kiranya semuanya terberkati oleh uraian tadi. Dan saya sendiri dan mudah-mudahan semua teman-teman sahabat-sahabat KSU dimanapun berada dapat menyelami apa maksud firman Tuhan ini dari uraian Kakak Pendeta tadi. Dan yang paling penting buat kita semua adalah semoga kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Semoga Roh Kudus memampukan kita semua untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, untuk menutup PA Bina Muda kita kali ini, Kakak Pendeta akan mengantar kita dalam doa. Silakan Kak Pendeta. Kak Jerry dan semua sahabat KSU dimanapun berada, kita bersyukur kita berada di penghujung acara PA Bina Muda PPGT. Dan kita mau melanjutkan kehidupan kita ke depan, kita mohon pimpinan Tuhan menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kita selalu hadir memberi support bagi orang lain, tidak melemahkan semangat mereka. Dan pada sisi yang lain, apapun perlakuan yang kita hadapi, jangan pernah berubah. Terus bersikap positif, penuh kasih, ramah kepada semua orang. Sikap orang lain tidak harus mengubah kebaikan kita kepada mereka. Apapun itu. Nah, saudara-saudara, kita mohon pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Memelihara kehidupan kami. Dan hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu teristimewa melalui pribadi Yusuf. Kami belajar. Kadang-kadang kami menerima perlakuan yang tidak berkenan bagi Tuhan dan sungguh-sungguh mendukakan hati kami. Tapi apapun itu Tuhan, tolong kami untuk selalu bisa bersikap lebih baik. Semakin baik, tetap baik. Apapun sikap perlakuan yang kami terima. Dan pada sisi yang lain, berikan kami juga ketulusan hati. Untuk selalu bisa mengerjakan dengan setulus-tulusnya. Jauhkan kami dari perasaan iri hati. Dan Tuhan menolong kami untuk bisa menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kami. Pemberi motivasi bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami masing-masing menyadari peran kami agar kami menjadi persekutuan yang sungguh-sungguh boleh saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayanan PPGT di setiap lingkup pelayanan dari pusat sampai ke jemaat-jemaat semua Tuhan berkati. Anak-anak mudamu menjadi generasi muda yang sungguh berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua teman-teman yang boleh berlelah mempersiapkan seluruh kegiatan ini. Tuhan berkenan menambahkan talenta lebih lagi, memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Ini kami Tuhan, ini hidup anak-anak-Mu, sahabat KSU. Tuhan menolong kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Ini kami Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Sahabat KSU dimanapun berada, dari ketinggian kurang lebih 2.100 meter di atas permukaan laut, dari Batu Tumonga, wilayah Mentiro Tiku, Sesean, kami semua berharap semoga sahabat-sahabat KSU dimanapun berada
dapat terberkati dan menikmati PA Bina Muda kita kali ini. Dan semoga hidup kita diubahkan oleh firman Tuhan ini. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Tuhan selalu punya cara. Selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Nah, bagaimana PA Bina Muda kita kali ini? Firman Tuhan luar biasa menjawab kebutuhan kita, teman-teman. Saya percaya dan semoga teman-teman juga demikian, bahwa ternyata firman Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Karena itu, berharap kiranya teman-teman semua tetap mampu menjadi pemuda-pemuda yang menjaga komitmen iman di tengah-tengah berbagai tekanan kehidupan. Iri hati, no way. Jangan lakukan itu, teman-teman. Kita harus selalu optimis dan melihat diri kita dan juga orang lain sebagai orang-orang yang punya talenta masing-masing. Jadilah pelaku firman. Dan jangan lupa, teman-teman, selalulah berdoa supaya di tengah-tengah hidup ini kita akan selalu mendapat petunjuk dari Tuhan untuk setiap persoalan kita. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman di edisi ini. Kami berharap teman-teman bisa tetap stay dan setia di channel ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi di pendalaman Alkitab bersama PPGT Kader Siap Utus. Sampai jumpa, teman-teman. Salam sehat, tetap optimis, dan tetaplah mendalami firman Tuhan.